Pemirsa, selamat sore saya ucapkan di hari Sabtu 5 Juli 2025, tanggal 9 malam 10 Muharram 1447 Hijriah. Mestinya jam segini saya sudah harus berangkat ke Bundaran HI, karena sejatinya ada acara bertajuk uji coba Car Free Night, ya, yang ditajukkan dengan judul Jakarta Muharram Festival 2025. Malam ini tadinya dari jam 6 petang sampai dengan nanti jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Cuma berdasarkan informasi mutakhir, ternyata acara tersebut dibatalkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena takut nanti berpotensi timbul kemacetan yang lumayan parah, ya. Apalagi jam-jam segitu orang pada rame mau malam mingguan gitu. Jadinya acaranya ditiadakan malam ini dan diganti dengan acara pada esok pagi pas Car Free Day Jakarta dengan judul Jakarta Penuh Warna. Itu besok pagi, hari Ahad, tanggal 6 Juli 2025, mulai pukul 6 pagi sampai dengan 9 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi itulah kenapa saya di sini. Karena acara Jakarta Muharram Fest-nya dibatalkan, alias digeser menjadi acara berskala lokal gitu. Tapi it's okay. Tidak apa. Saya sudah sampaikan ke staf Gubernur DKI Pas Pram, Bung Ciko Hakim. He's my friend, ya, dia teman saya. Saya bilang gini, it's okay, gak apa-apa Bung Ciko. Itu acara memang batal di skala DKI, tapi akan jadi lebih berkah kalau dirayakannya secara lokal. It's okay, it's definitely okay. Ya, tidak apa, saya bilang. It's absolutely okay. Absolutely okay, saya bilang. It's absolutely okay. Nah, sekarang kalau teman-teman tanya saya, bagaimana respon teman-teman bagaimana respon saya lah ketika kawan lama saya, Ade Armando, baru saja diangkat sebagai komisaris di salah satu anak usahanya PLN, perusahaan listrik negara. Saya bilang, ya itulah politik, teman-teman. Itulah politik Indonesia yang syarat akan feudalism. Jadi saya responnya gak usah terlalu berlebihan juga, karena jujur saya tahu siapa sebenarnya Ade Armando itu. Ya, saya sudah tahu beliau dari lama. Dia memang loyalis diehardnya Pak Jokowi sejak pertama kali di Pilpres 2014. Kalau di 2012 saya nggak tahu ya, waktu Pak Jokowi nyalon sebagai Gubernur DKI Jakarta, saya nggak tahu ya. Tapi saya baru tahu beliau setelah di 2014. Oke? Nah, Ade Armando ini tadinya akan dukung Pak Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 ini bersama kawan-kawan lain. Ternyata datanglah si Permadi Arya mengolengkan dia dan jadilah dia berpindah ke Prabowo Gibran. Alasannya fulus. Tapi lihat sekarang Permadi Arya memang dia jadi diangkat sebagai komisaris. Permadi Arya diangkat sebagai komisaris di salah satu BUMN. Teman-teman bisa cari sendiri. Ya, Ade Armando di PLN, salah satu anak usaha PLN. Nah, ya itulah, inilah realita politik di negara kita. Yang masih syarat akan feudalism dan politik balas budi. Jadi ketika Anda menyuarakan, mengkampanyekan, mendukung secara lantang, bahkan melindungi idola politik Anda dari serangan-serangan
serbuan-serbuan, invasi-invasi, kritik-kritik, sanggah-sanggah, hujat-hujat ya dari mereka yang beroposan dengan tokoh politik yang didukung. Rewardnya itu. Dan itu terjadi pada saat Pak Jokowi jadi presiden. Banyak teman-teman saya juga, terutama yang di papan atas ya, ketua-ketua organ relawan, banyak yang diangkat sebagai komisaris. Dan itu berlanjut lagi di era Prabowo jadi presiden. Jadi tidak banyak orang-orang Prabowo yang diangkat sebagai pejabat-pejabat BUMN. Hanya di Pertamina saja. Hanya di Pertamina hanya di Pertamina, di mana Pak Mantiri dan juga Pak Iwan Bule itu memimpin pucuk Pertamina yang notabene merupakan orangnya Pak Prabowo. Sisanya adalah di carry over dari relawan-relawan Jokowi. Sylvester Matutina jadi komisaris di mana saya nggak tahu. Permadi Arya, Ade Armando. Kalau Nanik Deyang memang dia orang Prabowo, dia juga komisaris di mana saya lupa. Pokoknya salah satu BUMN lah. Nanik Deyang, Nanik S Deyang itu. Gak sia-sia memang itu. Udah acting kayak saya ingat banget itu. Ya inilah politik teman-teman. Itulah politik. Selama politik Indonesia masih sistemnya sistem transaksional, masih sistemnya sistem berbalas budi teman-teman ya. Ya kan begitu terus. Makanya saya bilang kalau andai kemarin Pak Ganjar Pranowo yang kepilih jadi presiden ya, ya belum tentu juga beliau akan pegang janjinya, tidak akan angkat dari relawan-relawan pendukungnya. Tapi kan ujung-ujungnya pasti akan diangkat juga. Bohong kalau enggak. Gitu. Bohong kalau enggak, kecuali memang beliau benar lakuin. Dan kalau kemarin Pak Anies Baswedan juga yang kepilih, ya pasti akan angkat banyak figur-figur dari para elit-elit pendukung Anies jadi komisaris paling tidak. Gitu. Dan mungkin Prince Alorboy teman saya juga masih di sana, tidak berpindah meninggalkan teman Anies gitu. Ya, tapi balik lagi teman-teman. Inilah realita politik Indonesia yang menyedihkan. Selamat sore, sampai jumpa.